Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Taib, para masantri sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula para penyimak channel Abu Hazim channel ini. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan durus kita. Kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, ya, yaitu 10 kaidah dalam penyucian jiwa, ya. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Insyaallah kita langsung saja pengkajiannya. Kita mulai dari muqaddimah penulis dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yani qala al-muallifu, ya, hafizahullah taala wa ra'ah, muqaddimatun, pendahuluan, ikhwah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin, ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man saru ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, setelah beliau membuka dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, ya. Maka beliau membuka di sini dengan kalimat fan-nafsul lati baina janbail insan amruha 'azim, ya, wa sya'nuha kabir, faqad aqsama Allah 'azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dallah 'ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati asy-syamsi 'ala an-nafsil muflihah wa ghairil muflihah. Dan di sini jiwa, ikhwah fillah sekalian, diri kita ini, ya, pada manusia tentunya ini perkaranya sangat besar, urusannya itu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sejumlah dari makhluk-makhluknya yang besar, ikhwah fillah, yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di surah Asy-Syams. Tentang apa? Tentang untuk membahas tentang jiwa, ya. Bahas tentang jiwa yang muflih dengan jiwa yang ghairu muflih, ya, seperti itu. Jiwa yang beruntung, jiwa yang menang dengan jiwa yang tidak menang, jiwa yang tidak beruntung, ikhwah. Nah, ikhwah fillah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya sampai ayat selesai, ya, sampai selesai ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di Asy-Syams tadi ada kalimat qad aflaha man zakkaha. Sungguh, ya, beruntunglah sesiapa yang menyucikannya, itu menyucikan jiwanya, ikhwan. Menyucikan jiwanya. Asluz zakah, ya, asal daripada az-zakah, kata az-zakah, yakni kesucian. Ya az-ziyadah fil khair, yaitu penambahan atau tambahan dalam kebaikan. Wal muradu bil ayah, dan yang dimaksud di ayat ini, khawafillah sekalian, ya, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah sesiapa yang berupaya untuk menyucikan jiwanya, ikhwah, dan juga untuk memperbaikinya, tentunya memperbagusnya, ya, kemudian meninggikan dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan, menjauh dari keburukan-keburukan, ya, tentu itu akan pasti, ya, keberuntungannya di dunia maupun di akhirat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini maqad khaba man dassaha, maka rugilah siapa yang mengotorinya. Aslu tadsiyah, kata beliau, asal daripada tadsiyah, pengotoran, itu adalah huwa al-ikhfa. Ikhfa itu yakni penyamaran, gitu, ya. Fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil atham. Orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, itu sungguh telah mengikhfa, yakni menyamarkan jiwanya yang mulia itu dengan melakukan dosa-dosa, ikhwafillah. Ya, wa tamaraha birradha'il wal khasa'is, dan malah mengotorinya dengan keburukan-keburukan, akhlak-akhlak yang rendah, seperti itu. Maqama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, dan dia justru malah menghancurkan, membinasakan dengan melakukan aib-aib, hatta sarat nafsan dani'ah wa dhi'ah munhattah, sehingga akhirnya jiwa tersebut itu menjadi jiwa yang dani'ah. Dani'ah itu yang rendah, gitu kan, ya, wadhi'ah yang direndahkan, seperti itu, yang dijatuhkan, demikian, ya. Wastahaqqat bidzalikal khaybah wal khusran wal a'yadu billah, maka sehingga yang terjadi adalah justru
kerugian, ya. Wal iyadu billah. Demikian. Oke. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار فالنفس الشريفة العليا maksudnya لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل والنفس المهينة الحقيقة الخسيسة بالضد أي بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. Maka jiwa-jiwa yang mulia ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya tidak akan pernah ridho dari perkara-perkara kecuali yang tinggi-tingginya saja, yang bagus-bagusnya saja, yang utama-utamanya, yang terpuji-terpujinya saja. Dan jiwa-jiwa yang buruk, yang rendah ikhwah fillah, tentu senangnya itu pada perkara-perkara yang rendah gitu, bukan perkara-perkara yang tinggi. Ya, dia pun akan hinggap sebagaimana hinggapnya dzubab, yakni lalat gitu ikhwah fillah, ke kotoran-kotoran. Ya kalau jiwa yang buruk itu kayak lalat ya, yang hinggap di kotoran. Fa nafsus syarifah, ya, adapun jiwa yang mulia, yang tinggi itu tidak akan ridho dengan kezaliman, tidak akan ridho dengan kekejian-kekejian, ya, tidak pula dengan yang namanya pencurian, ya, dan lain sebagainya, pengkhianatan, ya, karena dia lebih besar, lebih tinggi daripada itu, lebih mulia dari itu. Sementara nafsu yang mahina, nafsu yang hina, ikhwah billah, yang rendah sekali, yang buruk seperti itu kebalikan dari itu. Ya, maka setiap jiwa yang dia itu condong, cenderung kepada ya yang cocok, ya, jiwa itu cenderung kepada yang cocok dengan dia, yang sesuai dengan bentuknya itu. Demikian. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam Al-Fawaid, ya seperti itu. Kemudian walamma kana tazkiyatu nafsi bi hadhihi al-ahammiyah, gitu kan, wajaba ala kulli muslimin nasihin nafsihi ay yu'na biha inayah fa'iqah wa ay yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayah al-hamidah liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'am bis sa'adati ay wa yun'am bis sa'adati al-haqiqiyyah. Ya, dan ketika tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi ini menjadi sesuatu yang urgent gitu ya, dengan urgent, wajib bagi setiap muslim ini untuk menjadi penasehat terhadap dirinya sendiri, ikhwan billah sekalian, untuk memperhatikan perkara yang agung ini, perkara besar ini, ikhwan, agar dia juga berjihad dalam artian bersungguh-sungguh terhadap jiwanya dalam kehidupannya ini untuk mencapai tujuan yang terpuji, ya, seperti itu, agar dia beruntung, agar dia menang gitu di kehidupan dunia dan akhiratnya, dan dia diberikan nikmat berupa kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lin-nafsi 'ala al-muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya bagi jiwa itu, ya, atau setiap muslim itu ada hak, alhamdulillah. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya jiwamu itu punya hak, ya, dan wajib kita memenuhi haknya, seperti itu. Dan telah keliru lah ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sesiapa yang menyangka man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitasydid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala an-nufusa 'ala ihtiyaj ilaiha, ya, kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisah, ya, fi syahwatiha wa nahwi dzalik. Nah, ikhwah fillah sekalian, kelirulah orang yang menyangka bahwasanya hak jiwa itu harus dengan keras-keras terhadap dia gitu ya, dan menghalanginya dari hak-hak yang dia dapatkan, seperti itu, yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya, atas jiwa-jiwa yang mana jiwa tersebut butuh kepadanya, gitu kan ya. Sebagaimana orang keliru, dia menyangka bahwasanya hak jiwa itu dia harus dilemahkan. Dalam artian bukan dilemahkan, artinya diturutin seinginnya dia apa gitu. Artinya memperturutkan hawa nafsu, gitu kan. Keliru juga, ya. Sehingga dia istilahnya meninggalkan untuk senantiasa membiarkan dia berada dalam syahwatnya atau apa seperti itu. Maka itu pun keliru, ya. Bukan demikian caranya. Wa hayatu an takuna tazkiyatan nafsi bimithli dzalik. Ya.
Wahaihat, ya, bal tazkiyatun nafs ya takunu bil masalik asy-syar'iyyah wa bit tawassut wal i'tidal fala ifrat wala tafrit bal biluzumi hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi al-qawim. Ya, maka ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan seperti itu ya. Tazkiyatun nufus itu tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tazkiyatun nufus itu ikhwafillah sekalian itu adalah harus dengan masalik syar'iyyah. Artinya jalur-jalur atau jalan-jalan yang tempuhnya itu harus syar'i gitu kan. Harus tawassut dan i'tidal, harus tengah-tengah ya. Harus tidak berlebihan ya, tidak pula mengurang-urangkan seperti itu. Maka tidak ada ifrat, tidak ada tafrid di sini. Tidak berlebih-lebihan ya, tidak pula mengurang-urangkan seperti itu. Akan tapi ikhwafillah sekalian harus melazimi petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan manhajnya yang lurus, yang kuat ya, seperti itu. Wa sa'adhkuru fi hadzal mukhtasar ya 10 qawaid muhimmah tu'inul muslima 'ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha ya. Wa as'alullaha ta'ala an yuzakki nufusana wa an yusliha a'malana wa an yusaddida aqwalana wa yusabbirna ya bil haqqi wa yarzuqana ittiba'ah wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq wal a'mal wa an yasrifa anna sayyi'aha wa an yujannibana al fitana ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau, maka saya akan menyebutkan, katanya di mukhtasar, di ringkasan ini ada 10 kaidah yang sangat penting sekali, sangat urgent sekali ikhwah, yang membantu seorang muslim untuk mentazkiyah dirinya, yakni mensucikan jiwanya dan menumbuhkan jiwanya, membersihkannya dari setiap yang mengotorinya ya. Nah, dan saya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Ia mensucikan jiwa-jiwa kita semuanya, agar memperbagus amal-amal kita ya, agar meluruskan perkataan kita, agar yubassirna bil haqqi wa ayyubassirna bil haqqi, agar kita itu memiliki basirah terhadap kebenaran, memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut ya, dan senantiasa Dia ya menghidayahi kita semua kepada sebagus-bagusnya akhlak dan amal, dan agar senantiasa kita ini diarahkan ya, dijauhkan dari keburukan ya, wa an yujannibna al fitan, dan agar menjauhkan kita dari fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya kafilah. Dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan salam untuk mereka semuanya. Demikian ya kafilah sekalian ya, muqaddimah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.